Nama Farid Oqbah yang kemarin tertangkap Densus 88 itu sudah lama saya dengar. Orang ini berbahaya banget. Isi ceramahnya banyak tentang pendirian negara khilafah. Dan bukan hanya ceramah. Jejak haram Farid Oqbah juga aktif dalam mendirikan Ormas An-Nas atau Aliansi Nasional Anti Syiah. Apa itu An-Nas? An-Nas adalah organisasi yang sengaja didirikan untuk membentur-benturkan kerukunan mazhab di Indonesia. Di Timur Tengah, pertentangan antar Sunni Syiah sengaja dibangun oleh kelompok-kelompok garis keras untuk membuat kerusuhan. Dan bukan hanya adu argumen di antara mereka. Bahkan bom bunuh diri yang menyasar Masjid Sunni dan Masjid Syiah dibuat untuk membenturkan dua mazhab Islam besar di dunia itu. Dan kerusuhan di Suriah sendiri tercipta karena ada cerita bohong yang menuding bahwa Bashar al-Assad, presiden Suriah, adalah seorang Syiah sehingga darahnya halal untuk ditumpahkan. Organisasi anti Syiah An-Nas ini didirikan tahun 2014 sebagai bagian untuk membuat kerusuhan di Indonesia dengan membawa api perang di Suriah lewat perang mazhab. Di An-Nas ini Farid Oqbah punya kedudukan sangat penting, yaitu sebagai Dewan Syuro An-Nas Pusat. Dan di dalam struktur An-Nas sendiri ada nama-nama yang akrab kita dengar seperti Munarman, Al-Khotot, dan Abu Jibril. Munarman kita tahu sudah ditangkap karena diduga terlibat terorisme. Al-Khotot sendiri pernah ditangkap karena diduga makar. Sedangkan Abu Jibril itu sudah meninggal. Dia pernah dicap sebagai bapak teroris dan pernah juga ditangkap oleh Densus 88. Jadi saya lumayan kaget karena data di Densus 88 lebih lengkap. Farid Oqbah tercatat sebagai anggota Jamaah Islamiyah, organisasi teroris global. Dia juga pernah mendapat pelatihan di Afghanistan sebagai bagian dari syarat untuk diterima di kelompok itu. Saya ketawa ketika membaca bantahan dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas bahwa Farid Oqbah bukan ulama anti kekerasan. Pandangan Anwar Abbas ini jelas karena dia nggak punya data tentang siapa Farid Oqbah. Atau memang dia sengaja melindungi orangnya. Jejak haram Farid Oqbah di mana-mana. Bahkan bisa di-searching di Google siapa dia dan bagaimana sepak terjangnya. Mungkin maksud Anwar Abbas, Farid Oqbah itu bukan ulama yang akrab dengan kekerasan. Seperti Bahar bin Smith yang tukang mukulin anak kecil. Memang bukan begitu tugas Farid Oqbah. Tugas Farid Oqbah adalah sebagai pemikir strategis menentukan arah pergerakan. Justru dia lebih berbahaya dari seorang Bahar Smith yang modelnya preman. Di struktur Jamaah Islamiyah, orang seperti Bahar Smith itu adalah kroco, tukang sapu bersih-bersih lantai. Sedangkan Farid Oqbah ini elitnya, ada di antara pucuk elit pimpinan. Lihat saja, di organisasi anti Syiah itu kedudukan Farid Oqbah adalah Dewan Syuro. Itu jelas kedudukannya sangat tinggi di atas ketua umum. Di Jamaah Islamiyah dia juga ada di level Dewan Syuro. Jadi jelas Farid Oqbah ini di kalangan teroris adalah ahli dari segala ahli, inti dari segala inti, core of the core. Dia yang memetakan arah pergerakan, membangun gerakan strategis, melobi politikus sampai mengumpulkan dana untuk gerakan teroris itu. Farid Oqbah juga anggota Dewan Syariah dari Lembaga Amil Zakat yang tugasnya mengumpulkan uang lewat kotak amal, donasi dari luar negeri sampai dari para politikus hitam. Dengan semua jejak haram itu, penangkapan Densus 88 terhadap Farid Oqbah bisa dibilang sebagai sebuah prestasi. Dan ini pukulan berat untuk kelompok teroris karena mereka kehilangan pemikir strategis. Lihat aja, banyak banget yang bela Farid Oqbah seperti si Felix Yao. Itu berarti Farid Oqbah termasuk orang yang sukses membangun jaringan di antara kelompok radikal itu. Rupanya informasi kalau Farid Oqbah akan ditangkap sudah menyebar duluan di bawah tanah. Itulah kenapa ada tagar bubarkan Densus 88 begitu masif dibangun oleh buzzer-buzzer mereka. Bahkan ketika Farid Oqbah ditangkap, ancaman-ancaman kepada negara dilontarkan. Ada yang bilang penangkapan Farid Oqbah mencederai umat Islam. Umat Islam yang mana? Gua bukan termasuk umat Islam kalian. Gua mendukung Densus 88. Ada juga yang bilang kalau ini bagian dari kriminalisasi ulama.
Ini yang harus diluruskan. Yang ditangkap adalah kriminal, bukan ulama. Jangan pernah ulamakan para kriminal. Framing-framing yang menyerang Densus 88 memang sudah disiapkan mereka ketika Farid Oqbah akhirnya ditangkap. Dan saya harus tepuk tangan untuk keberanian Densus 88 menangkap Farid Oqbah. Karena memang tidak mudah menangkapnya. Densus 88 harus punya bukti yang kuat dulu sebelum menangkap seseorang dan melabeli mereka sebagai teroris. Dan ketika Densus 88 akhirnya menangkap mereka, itu berarti Densus sudah siap dengan semua bukti-buktinya. Saya harus angkat secangkir kopi untuk Densus 88. Bravo Densus, tetaplah menjaga negeri ini supaya kita semua tenang. Ada sih beberapa info lagi tentang siapa saja yang terlibat di jaringan teroris internasional. Tapi nanti dulu, gak asik kalau diomongin sekarang. Oh ya, pasti ada yang nanya, kenapa saya tidak menyebut Farid Oqbah sebagai ustadz? Maaf, bukannya saya kurang ajar, tapi dalam kamus saya tidak ada ustadz yang mengajarkan kebencian. Ustadz seharusnya mengajarkan kesejukan dengan akhlak yang bisa dijadikan tauladan. Setuju? Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol! Silakan dilihat. Ada apa emang Pak? Kalau Polisi yang- dokumentasi jangan ambil Pak ya. Sekarang Ustadznya mana? Sudah diamankan, Bu. Untuk sementara kami amankan Bu. Emang apa? Kenapa salahnya? Orang dia Nanti pulang. kalau untuk mengenai itu nanti lebih lanjut kita jelaskan. Biarkan dulu ini Diamankan di mana? di kantor polisi Orang nanti dia kita berebut jelaskan. sholat Iya, kantor subuh. polisi mana? Nanti dijelaskan. Enggak mau atas kesalahan apa? Saya mau tanya dulu. Boleh dibaca itu kan ada suratnya. Bukan, saya tanya di mana? Itu kan silahkan baca nanti. Di Metro. Iya. Kami nggak pakai kacamata. Lihat, Pak.